Apakah beli perhiasan investasi atau kebutuhan primer? Pagi, selamat siang, selamat sore, salam sehat para sedulur semua dimanapun berada. Ini kita akan sharing tentang bisnis dan keuangan. Tetapi bagi para sedulur yang baru masuk channel ini, untuk monggo like, subscribe, dan komen. Nah, ini kita lanjutkan materinya. Bagi pewirausaha pemula, menentukan jenis usaha yang merupakan kebutuhan primer itu lebih potensial daripada menyediakan kebutuhan yang lebih bersifat sekunder. Daya beli setiap keluarga memang berbeda, tetapi dalam keadaan ekonomi sulit saat ini pasti setiap keluarga lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan primer maupun kebutuhan-kebutuhan yang lebih mendesak serta menyiapkan sebagai cadangan kas. Tapi kalau sekitar sore ini besok hari ini selesai juga bisa, cuman bedanya harga 12.000. Jenis usaha makanan dan minuman itu sebenarnya lebih masuk pada kategori pemenuhan kebutuhan primer, karena bisa saja setiap orang tidak sempat masak lalu akhirnya mendapatkannya itu di tengah lingkungannya atau ketika mempunyai momen dan juga ketersediaan uang, sehingga pada akhirnya dia sudah menyiasati kebutuhan primernya dengan makan di tempat lain, minum juga di tempat lain. Membeli emas memang merupakan strategi investasi sekaligus juga bagian dari menabung dalam jangka pendek maupun jangka panjang, karena emas itu sangat liquid dan kemudian untuk persiapan itu bisa saja merupakan gaya hidup atau mungkin juga buat penampilan supaya lebih modis dan modern. Tetapi itu semua disesuaikan dengan daya beli dan kemampuan masing-masing pribadi maupun keluarga. Jenis barang yang tersedia seperti di etalase ini, jam tangan mewah, mungkin juga aksesoris lain, sepatu elit dan juga sandal, itu semua adalah bagian dari penampilan yang pada saat tertentu memang menjadi kebutuhan untuk bisa lebih kelihatan rapi dan juga kelihatan lebih elegan pada saat di kantor maupun di lingkungan maupun di tengah keluarganya. Dan ini sebenarnya fashion dan apa yang ada dalam video ini sebenarnya lebih menurut saya adalah kebutuhan sekunder dan juga memiliki masa-masa musim di mana barang jualan bisa laku banyak. Apa yang tampak dalam video ini juga adalah bisnis untuk kelompok sasaran anak-anak, world fun. Anak-anak bisa edukasi sekaligus bermain dan mencari hiburan. Tetapi di tempat ini anak-anak pasti harus membayar dan orang tuanya turut mendampingi. Jadi anak-anak sekaligus bermain, tapi juga sekaligus bisa belajar dengan lingkungannya dengan memberikan kelinci dengan makanan yang disediakan oleh pemilik booth. Dan ini adalah bisnis, tapi kelihatannya dengan tempat elit di mall demikian ini kita bisa pastikan jumlah anak-anak yang datang beserta orang tua itu relatif tidak banyak. Semua kebutuhan sekarang itu tersedia di lingkungan kita, kebutuhan primer maupun sekunder dan tersier, dan semua itu bisa dipenuhi oleh peminatnya, oleh pembelinya seiring dengan kemampuan dan daya beli mereka masing-masing serta gaya hidup yang dimiliki seiring perkembangan zaman. Saat ini kondisi pusat perbelanjaan atau mall besar hypermart itu relatif sepi dan juga tidak banyak tempat parkir. Jadi itu akan membuat pemilik atau pengusaha pusing karena biaya sewa saja itu sudah cukup mahal. Belum lagi biaya operasional. Apalagi jenis barang dagangan itu bukan kebutuhan primer, lebih kepada kebutuhan gaya hidup dan penampilan. Itu bisa memastikan apa yang menjadi pendapatan usaha belum tentu bisa membayar atau memenuhi itu kebutuhan biaya operasional. Dan semua itu adalah menjadi masalah utama ketika kita berwirausaha. Menentukan jenis usaha yang memiliki potensi pembeli atau pelanggan tinggi
itu menjadi pertimbangan awal ketika kita mau berdagang atau berwirausaha. Karena kita tahu tujuan melakukan usaha itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan itu adalah hasil selisih dari pendapatan usaha dikurangi dengan pengeluaran usaha. Ini artinya apakah kita buka usaha dengan memilih jenis usaha kebutuhan sekunder atau memilih usaha dengan kebutuhan primer, sehingga potensi omset itu lebih jelas dan lebih positif. Volume transaksi meskipun tingkat keuntungannya sedikit, tetapi ketika volume transaksi cukup tinggi, itu sudah bisa memastikan bahwa setiap pelaku usaha sudah bisa mendapatkan laba. Salam sehat, salam sejahtera, salam wirausaha.